Sejak pemerintahan Shogun Tokugawa pada abad ke-17, Jepang melakukan politik isolasi, artinya menarik diri dari pengaruh asing atau barat. Politik isolasi ini mulai dijalankan oleh Ieyasu Tokugawa pada tahun 1639 dan diteruskan oleh para penggantinya. Tujuan politik isolasi untuk menjamin tetap tegaknya pemerintah shogun dan mencegah masuknya pengaruh asing atau barat. Selama Jepang menutup diri, dunia barat terus melaju pesat dengan industri dan teknologinya. Untuk itu, bangsa-bangsa barat membutuhkan daerah pasaran hasil industri. Amerika Serikat merupakan salah satu bangsa barat yang ingin masuk ke Jepang untuk membuka hubungan dagang. Pada tahun 1846, Amerika Serikat mengirimkan utusannya ke Jepang di bawah pimpinan Laksamana Bidal, tetapi ditolak oleh Shogun. Pada tahun 1853, mengirimkan lagi utusannya lengkap dengan kapal perangnya di bawah pimpinan Matthew Commodore Perry. Pada tahun 1854, rombongan Perry lengkap dengan 7 kapal perangnya mendarat lagi di Edo dan berhasil memaksa Shogun Ieyasu untuk menandatangani perjanjian Kanagawa 31 Maret 1854 yang isinya kota pelabuhan Shimoda dan Hakodate dibuka untuk perdagangan asing. Dengan demikian, runtuhlah politik isolasi Jepang sehingga negara tersebut terbuka untuk bangsa asing. Sejak saat itu, Jepang menyadari akan ketinggalannya dengan bangsa-bangsa barat. Yang menjadi sasaran kemarahan rakyat Jepang ialah pemerintahan Shogun. Yoshinobu dipaksa turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Kaisar Mutsuhito, Kaisar Meiji, pada tanggal 8 September 1867. Secara resmi, Kaisar Meiji memerintah Jepang dari tanggal 25 Januari 1868 sampai dengan 30 Juli 1912. Terbukanya Jepang bagi bangsa asing yang disusul dengan runtuhnya kekuasaan Shogun dan tampilnya Kaisar Meiji menandai bangkitnya nasionalisme Jepang. Pada tanggal 6 April 1868, Meiji Tenno memproklamasikan Charter Out atau Sumpah Setia menuju Jepang baru yang terdiri atas 5 pasal. Pertama, akan dibentuk parlemen. Kedua, seluruh bangsa harus bersatu untuk mencapai kesejahteraan. Ketiga, adat istiadat yang kolot dan yang menghalangi kemajuan Jepang harus dihapuskan. 4. Semua jabatan terbuka untuk siapa saja. 5. Mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin untuk pembangunan bangsa dan negara. Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka Meiji Tenno melaksanakan pembaharuan atau restorasi. Itulah sebabnya Kaisar Meiji kemudian dikenal dengan Meiji Restorasi. Restorasi yang dilakukan meliputi segala bidang, yakni politik, ekonomi, pendidikan, dan militer. Bidang politik. Langkah pertama yang diambil oleh Meiji Tenno ialah memindahkan ibu kota dari Kyoto ke Edo yang kemudian diganti menjadi Tokyo, yang berarti ibu kota timur. Selanjutnya, diciptakan bendera berkebangsaan Jepang, Hinomoru, dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. Shintoisme dikukuhkan sebagai agama nasional. Jabatan shogun dan daimyo dihapuskan pada tahun 1868 dan samurai dibubarkan. Para daimyo kemudian diangkat menjadi pegawai negeri, sedangkan para samurai dijadikan tentara nasional. Di bawah pimpinan Ito Hirobumi, yang kemudian dikenal Bapak Konstitusi Jepang, pada tahun 1889 berhasil disusun Konstitusi Jepang. Kedua, bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi meliputi bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Namun yang paling berhasil di bidang perindustrian dan perdagangan. Perdagangan Jepang maju pesat berkat damping polisi. Di bidang industri muncul golongan baru yang disebut Zaibatsu yang terdiri atas keluarga Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, dan Yasuda.
Ketiga, bidang pendidikan. Sistem pendidikan di Jepang meniru sistem pendidikan di Barat. Dasar moral yang diajarkan di semua sekolah ialah Shintoisme dan Buddhisme. Pada tahun 1871 dibentuklah Departemen Pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 1872 dikeluarkan Undang-Undang Pendidikan yang mewajibkan belajar untuk anak-anak umur 6-14 tahun dan bebas uang sekolah. Sistem pendidikannya semi militer. Keempat, bidang pendidikan.